Hello guys, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, kebersihan, dan tetap di rumah saja ya. What? Di video kali ini, kita akan membahas Master Grade Providence Gundam yang berasal dari seri anime Mobile Suit Gundam Seed yang sangat populer di kala itu. Menjadi salah satu karakter antagonis dari serial ini, tentu saja kita akan melihat betapa sangar dan kerennya Gundam ini. Gundam yang dikembangkan oleh Zaf, dikendalikan oleh Raoul Creuset, kalau saya tidak salah membacanya ya. Jika kita sandingkan langsung dengan Master Grade Freedom Gundam versi 2, kita dapat melihat bahwa Providence Gundam memiliki postur tubuh yang lebih kekar dan gemuk. Jika kita membandingkannya dengan ilustrasi dalam animenya, terlihat bahwa desain dan bentuk yang dimiliki sudah termasuk sangat sesuai dan cukup akurat dan malah lebih baik. Tidak lupa juga berbagai penambahan detail yang tentunya membuat model kit ini jauh lebih baik ketika dipandang. Oh ya, bagian seperti pipa yang berada di bagian perut berbahan dari sejenis karet yang sangat elastis loh. Untuk warna, mungkin sebagian orang akan sedikit kurang tertarik dengan kombinasi warna yang dimiliki oleh Gundam ini. Abu-abu keunguan yang dipadukan dengan warna merah dan sedikit warna kuning tampaknya membuat kontras warna yang cukup gelap. Tidak perlu khawatir dengan keakuratan warna pada setiap bagian dari model kit ini. Model kit ini sudah memiliki akurasi warna yang baik dengan sedikit stiker untuk dipasangkan ke bagian mata, kamera, dan juga lensa di senjata-senjatanya. Untuk menambah detail tentunya akan ada marking decals yang disediakan dan dapat dipasangkan sesuai petunjuk di buku manual. Mari kita sama-sama melihat aksesoris-aksesoris yang dimiliki oleh Gundam ini. Sebuah beam rifle yang bernama Judicium Beam Rifle. Beam rifle ini memiliki ukuran yang cukup besar dengan dua paduan warna dan detail yang cukup baik serta menarik. Bagian-bagian di handle dapat digerakkan seperti ini. Kemudian sebuah perisai bernama Composite Arm Shield yang didesain khusus dengan detail yang cukup baik, namun dengan pewarnaan yang sedikit monoton. Hal ini dianggap wajar karena aksesoris ini hampir menyerupai bagian yang menyatu dengan Gundam ini. Untuk memasangkannya dapat dilakukan seperti ini. Perisai ini memiliki fitur mode penyerang, maka dari itu dilengkapi dengan sebuah efek beam yang sangat panjang. Kita juga mendapatkan sebuah stand base yang dapat kita pasangkan seperti ini. Karena Providence memiliki fitur The Disconnected Rapid Armament Group Overload Operation Network System atau singkatnya Dragon System, atau bahasa simpelnya senjata yang dapat terbang sendiri tanpa perlu dipegang seperti keris. Seperti itu kan? Maka ia memiliki aksesoris-aksesoris yang disebut sebagai Dragon Pod yang memiliki dua jenis bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Untuk yang ini disebut pot besar yang berjumlah 3 buah, dan yang ini disebut pot kecil dan berjumlah 8 buah. Pot kecil memiliki 3 ukuran yang berbeda. Yang paling panjang dipasangkan di bagian armor pinggang belakang, kemudian yang sedang dipasangkan pada bagian armor pinggang samping, dan yang paling pendek dipasangkan pada bagian backpack. Untuk mendramatisir efek seolah-olah Dragon Pod diluncurkan, kita mendapatkan 5 buah bagian tanpa warna atau disebut clear part. Untuk memasangkan aksesoris-aksesoris yang ada tidaklah menjadi masalah kecuali beam rifle ini. Beam rifle ini cukup besar dan berat, namun sambungan ball joint ke telapak tangan tidak mampu menahan senjata ini dengan baik. Dan beginilah hasilnya setiap kali mencoba. Tentu saja ini sangat menjengkelkan. Mungkin sulit bagi mereka untuk mendesain sebuah aksesoris tambahan untuk menyokong beban yang dimiliki oleh beam rifle ini. Oh ya, tidak lupa juga terdapat beberapa jenis jari pengganti, mulai dari 2 buah jari tertutup, 1 buah jari untuk memegang beam rifle, 2 buah jari untuk memegang aksesoris. Sayangnya, selain aksesoris-aksesoris yang sudah saya sebutkan di atas,
Tidak ada aksesoris lain lagi yang dapat dipasangkan dengan jari ini. Dan yang terakhir adalah sebuah jari terbuka. Itu saja aksesoris-aksesoris yang dimiliki oleh model kit Gundam ini. Saya rasa ini cukup untuk memuaskan nafsu kita untuk menampilkan berbagai pose dengan produk ini. Menuju ke bagian artikulasi, kita mulai dari bagian kepala. Artikulasi yang dimiliki merupakan gerakan pada umumnya, hanya saja ada sedikit keterbatasan pergerakan dikarenakan terhalang oleh kerah armor Gundam ini. Kemudian armor bahu, tangan dapat diangkat setinggi ini. Sebenarnya seluruh tangan dapat diputar 360 derajat, namun harus battle dulu dengan pembatas di bagian sambungan bagian dengan armor bahu. Putaran 360 derajat pada bicep. Kita dapat menarik keluar kedua sisi yang berada pada bagian joint siku untuk memperluas pergerakan di bagian ini. Kemudian siku dapat ditekuk seperti ini. Pergelangan tangan memiliki 3 titik artikulasi di bagian ini, kemudian di sini, dan di sini. Jari jempol juga memiliki sedikit pergerakan. Sambungan tangan ke badan dapat didorong keluar sejauh ini. Gimik pada bagian minigun di pundak. Saya ingin menjelaskan sedikit di sini. Ketika merakit model kit ini, kalian tidak akan menemukan kokpit terpisah seperti Master Grade biasanya. Bagian ini hanya sebuah bongkahan kecil yang dipasang langsung dan memiliki efek seolah-olah ada pilot di dalam kokpitnya. Kemudian pergerakan di bagian dada, tekukan di bagian perut yang sangat baik, menyamping ke kanan dan ke kiri, serta diputar 360 derajat. Selanjutnya, armor pinggang depan dapat dinaikkan dan diturunkan dan diangkat setinggi ini. Armor pinggang samping dan juga Dragon Pod. Untuk bagian armor pinggang belakang, hanya Dragon Pod saja yang dapat digerakkan. Untuk bagian selangkangan, dapat melakukan split seperti ini. Dan ternyata bagian ini sangat mengecewakan dan juga menjengkelkan. Seperti yang dapat dilihat di awal video tadi, dan juga sekarang, bagian ini tidak dapat menahan beratnya beban pada kaki, sehingga kita akan dapat menikmati fase di mana susahnya model kit ini akan dapat berdiri tanpa penyanggah maupun action base. Nah, untuk bagian selanjutnya ini dikarenakan bagian molding ini masih menggunakan bagian yang sama dengan Master Grade Freedom versi 2, dan tentunya dengan masalah yang beredar di banyak kalangan, saya tidak dapat menunjukkan secara detail pergerakan di bagian ini untuk menghindari resiko yang ada. Paha dapat diputar sedikit ke kanan dan ke kiri. Lutut dapat ditekuk seperti ini. Terdapat pergerakan di bagian ini. Telapak kaki depan dapat ditekuk seperti ini. Kemudian didorong ke atas dan ke bawah. Menyamping ke kanan dan ke kiri, diputar sedikit ke kanan dan ke kiri. Untuk bagian backpack, bagian pada thruster dapat ditarik sedikit, kemudian diangkat sedikit untuk menunjukkan thruster kecil yang tersembunyi, sedikit pergerakan di bagian sambungan Dragon Pod kecil, dan pergerakan di bagian sambungan backpack ke punggung. Sampai di sini, kita menemukan bahwa ada beberapa hal yang cukup jelek dari produk ini. Itu yang sudah disebutkan dan ditemukan. Yang belum disebutkan lainnya adalah Vivin yang memiliki sambungan yang tidak erat juga cukup membuat kesal. Belum lagi bagian merahnya yang super kecil bisa saja hilang saat terlepas. Kualitas yang ditawarkan sekelas Master Grade seharusnya minimal memiliki jumlah part undergate yang cukup banyak, atau paling tidak bekas potongan yang tersembunyi sehingga tidak mengganggu mata. Tapi di sini kita jelas akan menemukan banyak sekali bekas potongan yang sangat jelas dan tampak dengan mata kita, terutama di bagian backpack. Positifnya adalah Bandai mampu mengadaptasi keluar desain Mobile Suit Gundam yang satu ini dengan baik, namun eksekusinya kurang maksimal. Terbukti, hal yang paling buruk di sini adalah bagian selangkangan yang cukup buruk dan tidak kokoh. Antara mereka salah perhitungan atau malas untuk mendesain ulang inner frame pada bagian ini. Dan parahnya lagi, masalah resiko sambungan paha ke selangkangan yang dimiliki oleh lini yang menggunakan desain inner frame Master Grade Freedom versi 2 yang dialami oleh banyak builder masih juga ditemukan di sini. Seharusnya mereka sudah dapat mengantisipasi bagian ini dengan sedikit merevisinya. Mungkin tidak gampang,
Tapi paling tidak memberikan yang terbaik untuk konsumen bukan hal yang buruk, bukan? Desain produk ini memang cukup keren. Namun dengan segala masalah-masalah yang dimilikinya, saya kira sebaiknya kalian menghindari produk ini. Dan jangan terlalu berharap Bandai akan membuat revisi dari produk ini, apalagi dalam waktu dekat. Produk ini juga hadir dengan dua versi. Yang saya bahas kali ini adalah versi regulernya. Versi premiumnya yang lebih mahal hanya memiliki tambahan marking decals yang lebih banyak serta sebuah action base dengan logo ZAF yang berbeda. Di luar itu tidak ada lagi perbedaan. Jadi sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, kebersihan, dan tetap di rumah saja ya.